Bukit Seguntang. Di lingkungan sekitar bukit ini, ditemukan beberapa temuan purbakala, yang dikaitkan dengan kerajaan Sriwijaya, yang berjaya sekitar kurun abad ke-6 sampai ke-13 Masehi. Kini kawasan ini menjadi taman purbakala untuk menjaga artefak-artefak yang mungkin masih belum terungkap. Bukit Seguntang atau Siguntang dipenuhi taman dan pepohonan besar ini dipercaya sebagai kompleks pemakaman raja-raja Melayu. Pada bagian puncak bukit terdapat beberapa makam yang menurut penduduk lokal dikaitkan dengan tokoh-tokoh raja, bangsawan dan pahlawan Melayu pasca Sriwijaya. Terdapat 7 makam di bukit ini, yaitu makam Raja Sigentar Alam, Pangeran Raja Batu Api, Putri Kembang Dadar, Putri Rambut Selako, Panglima Tuan Junjungan, Panglima Bagus Kuning, Panglima Bagus Karang. Menurut kitab Sulalatus Salatin, Bukit Seguntang merupakan tempat datangnya Sangsa Purba, yang di kemudian hari menurunkan raja-raja Melayu, di Sumatera, Kalimantan Barat, dan Semenanjung Malaya. Bukit Seguntang diibaratkan sebagai potongan Gunung Mahameru dalam kepercayaan Hindu-Buddha, dan dianggap suci karena merupakan cikal bakal orang-orang Melayu. Raja yang memerintah di Malaka dikatakan sebagai keturunan Sangsa Purba. Palembang pasca Sriwijaya. Menurut catatan sejarah, pada masa pasca Sriwijaya tersebut, Palembang berada di bawah kekuasaan kerajaan di Jawa yakni Kerajaan Singosari, Majapahit, Kesultanan Demak, Pajang, dan Mataram Islam. Di bawah pengaruh Majapahit, Palembang dipimpin oleh seorang adipati. Raja Majapahit, Prabu Brawijaya yang terakhir memiliki putera bernama Arya Damar atau setelah memeluk Islam disebut Arya Dila dikirim ke Palembang untuk menjadi penguasa. Di sini ia menikah dengan saudara Demang Lebar Daun yang bernama Puteri Sandang Biduk, dan diangkat menjadi penguasa atau adipati tahun 1445 sampai tahun 1486. Pada saat Arya Dila memerintah Palembang, ikut bersamanya Raden Fata atau bergelar Penembahan Palembang, yang merupakan adik tiri dari Aryodila, yang kemudian menjadi Sultan pertama di Demak dan menjadi menantu Sunan Ampel. Setelah berakhirnya kekuasaan Majapahit, Palembang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang dan Kesultanan Mataram Islam. Penguasa Palembang yang memerintah bergelar adipati atau pangeran. Pangeran Sedoing Lautan dari Demak sebagai penguasa Palembang tahun 1547 sampai tahun 1552, menetap di Palembang Lama, Satu Ilir, dan mendirikan Istana Kuto Gawang dan masjid di Candi Laras Pusri sekarang. Pengganti Pangeran Sedoing Lautan sebagai adalah anaknya, Ki Gede Ing Suratuo selama 22 tahun, tahun 1552 sampai tahun 1573. Oleh karena beliau tidak berputera, maka ia mengangkat keponakannya menjadi penggantinya dengan bergelar pula Ki Gede Ing Suromudo tahun 1573 sampai tahun 1590. Setelah wafatnya ia diganti oleh Kemas Adipati selama 12 tahun. Kemudian digantikan oleh anaknya dan Arya lamanya 1 tahun. Selanjutnya ia diganti oleh Pangeran Ratu Madi Ing Angsoko Jamaluddin Mangkurat I tahun 1596 sampai tahun 1629. Pengganti selanjutnya ialah adiknya Pangeran Madi Alit Jamaluddin Mangkurat II tahun 1629 sampai tahun 1630. Setelah wafat diteruskan pula oleh adiknya yang bernama Pangeran Sedoing Puro Jamaluddin Mangkurat III tahun 1630 sampai tahun 1639 wafat di Indralaya. Lalu digantikan oleh kemenakannya yang bernama Pangeran Sedoing Kenayan Jamaluddin Mangkurat IV tahun 1639 sampai tahun 1650 bersama dengan istrinya Ratu Senuhun. Ratu Senuhun inilah yang menyusun Undang-Undang Simbur Cahaya, yang mengatur adat pergaulan bujang gadis, adat perkawinan, piagam dan lain sebagainya.
Sebagai ganti Pangeran Sidoing Kenayan ialah Pangeran Sedoing Pesarean Jamaluddin Mangkurat V tahun 1651 sampai tahun 1652 bin Tumenggung Mancanegara. Tongkat estafet selanjutnya dipegang oleh puteranya yang bernama Pangeran Sedoing Rejek Jamaluddin Mangkurat VI tahun 1652 sampai tahun 1659, Kuto Gawang. Kuto atau Keraton Palembang pada abad ke-16 dan awal abad ke-17, terletak di seberang ilir atau sebelah kiri dari Sungai Musi dan bernama waktu itu Kuto Gawang. Keraton Kuto Gawang ini terletak di antara dua sungai, yaitu Sungai Buah dan Sungai Linta, dan di tengah-tengah kuto tersebut terdapat Sungai Rengas. Kuto atau Keraton Kerajaan Palembang tersebut, panjang dan lebarnya sama, yaitu 700 depa atau 1100 meter, dan dikelilingi oleh tembok atau benteng dari kayu setinggi 7,25 meter, dan terdiri atas balok dari kayu besi atau kayu unglen berukuran 30 x 30 cm. Di belakang benteng kayu ini yang disusun secara rapi dan teratur, terdapat pula tembok dari tanah, di mana tersusun meriam-meriam pertahanannya. Di bagian pinggir Sungai Musi terdapat pula 3 buluwarti atau anjungan bastion. Satu di antaranya yang terletak di bagian tengah adalah dibikin dari batu. Ketiga buluwarti ini dilengkapi pula dengan alat persenjataan seperti meriam, lelo, dan lain sebagainya. Pintu utama masuk ke dalam kuto ini adalah dari Sungai Rengas, dan begitulah terdapat pula pintu-pintu lainnya dari samping kiri kanan dan belakang. Di sebelah timur dari kuto ini terdapat Pulau Kemaro, yang pada masa jauh sebelum kedatangan Belanda ini telah dibangun kubu-kubu pertahanan, yang dilengkapi dengan lapisan cerucuk dari kayu unglen terbentang dari pantai sebelah hilir Sungai Musi, sampai ke pantai seberang hulu Sungai Musi berikut rantainya. Ketiga kubu pertahanan atau istilah sekarang benteng yang terletak di Pulau Kemaro, bernama Benteng Manguntama, yang kedua terletak di sebelah hilir Bagus Kuning yaitu bernama Benteng Pertahanan, Martapura, dan yang terletak di muara Sungai Komering Pelaju adalah Benteng Pertahanan yang terbesar bernama Tambak Baja. Perang melawan Belanda, pada tahun 1658, pada masa Pangeran Sidoing Rejek menjadi Raja Palembang, datang kapal-kapal kompeni Belanda dari Batavia, Jakarta sekarang, yang dipimpin oleh Cornelis Ockerse. Kedatangan Cornelis Ockerse ke Palembang itu adalah dalam rangka memenuhi pelaksanaan kontrak dagang, antara kompeni Belanda dan Kerajaan Palembang, diantaranya adalah, timah putih dan rempah-rempah seperti lada putih dan lada hitam. Pada bulan Desember tahun 1658 kapal-kapal Belanda diserbu secara serentak oleh Kerajaan Palembang bersama-sama rakyat, di bawah pimpinan Pangeran Aryo Kusuma Abdul Rohim Kiai Mas Endi adik Pangeran Sidoing Rejek, karena dianggap curang dan tak memenuhi kontrak dagang. Di dalam pertempuran tersebut maka sebahagian dari anak kapal Cornelis Ockerse dapat ditewaskan, sebagian ditawan sebagian lagi dapat ke markasnya di Betawi. Dua kapal besar Belanda yaitu, Jakarta, dan De Wachter, dapat dikuasai dan dimenangkan. Kemudian kedua kapal tersebut disimpan di Pulau Kemaro. 1 tahun kemudian pada tanggal 10 November tahun 1659 datang satu armada kapal kompeni yang lebih besar, di bawah pimpinan Komander Johan van der Laan, menggempur kubu pertahanan Benteng Manguntama, dan Benteng Tambak Baja. Dalam pertempuran ini, Kuto Gawang hampir habis terbakar, maka, Sidoing Rejek berikut rakyatnya mendirikan kuto baru di Sakatiga, Indralaya. Kemudian mengambil siasat melakukan sistem peperangan secara pengepungan, blokade, dan gerilya terhadap kompeni Belanda dan Raja sendiri pindah ke Sakatiga. Strategi blokade dan serangan yang dilakukan sangat efektif memukul mundur armada kompeni Belanda dipimpin oleh Komander Johan van der Laan. Akhirnya kompeni Belanda meninggalkan perairan Musi dan mengundurkan diri ke Batavia, Betawi.
Pada tahun 1659 Pangeran Sido Ingrejek menyerahkan kepemimpinan Palembang kepada adiknya Pangeran Aryo Kusumo Kemashindi. Pangeran Sido Ingrejek menetap sampai akhir hayatnya di Saka-3, Indralaya. Sejak terbakar habisnya Keraton Kutogawang, pasca Perang tahun 1659, sebuah keraton baru Kuto Cerancangan di Beringin Janggut dibangun di tahun 1660, dan sebuah masjid negara tahun 1663. Masjid ini kemudian dikenal dengan Masjid Lama 17 Ilir sekarang. Kemudian pada tahun 1666, Palembang melepaskan diri dari pengaruh Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Amangkurat I. Pangeran Aryo Kusumo Kemashindi memproklamirkan Palembang menjadi Kesultanan Palembang Darussalam dan beliau dilantik sebagai Sultan oleh Badan Musyawarah Kepala-Kepala Negeri Palembang dengan gelar Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam serta mendapat legalitas pula dari Kerajaan Istanbul Turki Utsmani. Pendiri Kesultanan Palembang Darussalam ini setelah wafatnya disebut dengan Sunan Candi Walang. Makamnya terdapat di Gubah Candi Walang 24 Ilir Palembang. Pemerintahannya berlangsung selama 45 tahun. Adapun sultan yang memerintah Kesultanan Palembang selanjutnya adalah Sultan Muhammad Mansur Jayo ing Lago tahun 1706 sampai tahun 1714. Sultan Agung Komarudin Sri Teruno tahun 1714 sampai tahun 1724, Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikramo tahun 1724 sampai tahun 1758, Sultan Susuhunan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo tahun 1758 sampai tahun 1776, Sultan Muhammad Bahaudin tahun 1776 sampai tahun 1803, Sultan Susuhunan Mahmud Badarudin atau Sultan Mahmud Badarudin kedua tahun 1803 sampai tahun 1821, Sultan Susuhunan Husin Diyaudin tahun 1813 sampai tahun 1817, Sultan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu tahun 1819 sampai tahun 1821, Ahmad Najamuddin Prabu Anom tahun 1821 sampai 7 Oktober tahun 1823. Masjid Agung Palembang sebagai tempat peribadatan umat Islam sekaligus pelengkap sebuah kota kerajaan yang bercorak Islam, dibangunlah Masjid Agung Palembang di masa pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikramo. Peletakan batu pertamanya dilaksanakan pada tanggal 1 Jumadil Akhir 1151 Hijriah 1738 dan peresmian pemakaiannya dilakukan pada tanggal 28 Jumadil Awal 1161 Hijriah tanggal 26 Mei tahun 1748. Awalnya, masjid ini tidak memiliki menara. Pembangunan menara baru dilakukan 10 tahun kemudian, pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin tahun 1758. Arsitektur masjid ini merupakan gambaran akulturasi budaya yang ada di Palembang saat itu, yakni Melayu, Tiongkok, dan Eropa. Gaya khas arsitektur Nusantara tampak pada pola struktur bangunan utama yang berundak tiga dengan puncaknya berbentuk limas. Undakan ketiga yang menjadi puncak masjid atau mustaka memiliki jenjang berukiran bunga tropis. Pada bagian ujung mustaka terdapat mustika berpola bunga merekah. Sementara itu, ciri khas arsitektur Eropa terdapat pada rupa jendela masjid yang besar dan tinggi. Pilar masjid berukuran besar dan memberi kesan kokoh. Material bangunan seperti marmer dan kaca diimpor langsung dari Eropa. Sedangkan pengaruh arsitektur Tiongkok dapat dilihat pada bagian atas sisi limas, di mana terdapat jurai daun simbar menyerupai tanduk kambing yang melengkung. Setiap sisi limas memiliki 13 jurai. Bentuk jurai melengkung dan lancip. Rupa ini merupakan bentuk atap kelenteng.
Benteng Kuto Besa. Benteng Kuto Besa terletak di bagian tenggara dari Sungai Musi. Bentuk benteng adalah persegi panjang. Ukurannya adalah 288,75 meter kali 183,75 meter. Selekoh dibangun di tiap sudut benteng. Selekoh berbentuk trapesium dibangun di sudut utara, timur dan selatan. Sedangkan di sudut barat, selekoh berbentuk segi 5. Pintu gerbang benteng Kuto Besa ada 3. Pintu dibangun di bagian timur laut, barat laut dan tenggara. Dibangun beberapa celah untuk mengintai di dinding benteng. Celah ini semakin mengecil ke arah dalam. Dermaga dibangun di bagian depan benteng. Dermaga ini digunakan untuk jalan Sultan menuju Sungai Musi. Di bagian ujung dermaga terdapat sebuah gerbang beratap limasan. Alun-alun juga dibuat di bagian depan benteng. Meriam-meriam diletakkan secara sejajar pada gerbang utama. Di bagian kanan gerbang ada 2 bangunan berbentuk persegi panjang. Kedua bangunan terbuat dari kayu dengan atap sirap tanpa dinding. Salah satu bangunan merupakan tempat duduk Sultan. Benteng Kuto Besa awalnya merupakan bangunan keraton yang pada abad 18 menjadi pusat Kesultanan Palembang. Gagasan mendirikan Benteng Kuto Besa diprakarsai oleh Sultan Mahmud Badarudin pertama atau Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo yang memerintah pada tahun 1724 sampai tahun 1758, dan pelaksanaan pembangunannya diselesaikan oleh penerusnya yaitu Sultan Muhammad Bahaudin yang memerintah pada tahun 1776 sampai tahun 1803. Sultan Mahmud Bahaudin ini adalah seorang tokoh Kesultanan Palembang Darussalam yang realistis dan praktis dalam perdagangan internasional, serta seorang agamawan yang menjadikan Palembang sebagai pusat sastra agama di Nusantara. Menandai perannya sebagai Sultan, ia pindah dari Keraton Kuto Lamo ke Kuto Besa. Belanda menyebut Kuto Besa sebagai Niuwi Keraton alias Keraton Baru. Dinding tembok dibangun setebal 1,99 meter dengan tinggi 9,99 meter, arsitek yang tidak diketahui dengan pasti. Semen perekat bata menggunakan batu kapur, yang ada di daerah pedalaman Sungai Ogan, ditambah dengan putih telur. Waktu yang dipergunakan untuk membangun Kuto Besa, ini kurang lebih 17 tahun. Keraton ini ditempati secara resmi pada hari Senin tanggal 21 Februari tahun 1797. Keraton memiliki pelataran yang luas, balai agung, gerbang besar. Di dalamnya terdapat pula keputren, paseban, ruang tempat menerima tamu, tempat kediaman sultan dan permaisuri. Di tengah keraton terdapat kolam dengan perahu, taman, dan pohon buah-buahan. Di antara Keraton Kuto Besa dan Kuto Lamo, terdapat jalan menuju masjid utama kerajaan. Pada masa itu, kota Palembang masih dikelilingi oleh anak-anak sungai yang membelah wilayah kota menjadi pulau-pulau. Kuto Besa pun seolah berdiri di atas pulau karena dibatasi oleh Sungai Sekanak di bagian barat, Sungai Tengkuruk di bagian timur, dan Sungai Kapuran di bagian utara. Pembangunan dan penataan kawasan di sekitar Plaza Benteng Kuto Besa menjadi tempat hiburan terbuka yang menjual pesona Musi dan bangunan-bangunan bersejarah. Jika dilihat dari daerah seberang ulu atau jembatan Ampera, pemandangan yang tampak adalah pelataran luas dengan latar belakang deretan pohon palem di halaman Benteng Kuto Besa, dan menara air di kantor Wali Kota Palembang. Di kala malam hari, suasana akan terasa lebih dramatis. Cahaya dari deretan lampu-lampu taman menciptakan refleksi warna kuning pada permukaan sungai. Benteng Kuto Besa saat ini ditempati oleh Komando Daerah Militer Kodam Sriwijaya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan Benteng Kuto Besa sebagai salah satu cagar budaya Indonesia pada tanggal 3 Maret tahun 2004. Perang Palembang. Perang ini dikenal juga dengan Perang Menteng atau Mutinghe. Terkenal dengan kekayaan hasil bumi dan hasil tambangnya,
wilayah Kesultanan Palembang Darussalam selalu menjadi incaran Belanda dan Inggris. Pada tahun 1811, terjadi penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada Inggris sebagai hasil dari Perjanjian Tuntang. Namun pada saat yang hampir bersamaan, pasukan Palembang berhasil membumi hanguskan loji Belanda di Sungai Aur. Kemenangan pasukan Palembang atas Belanda ini membuat Sultan Mahmud Badarudin II menolak kedatangan Inggris yang hendak mengambil alih Palembang, karena beberapa hari sebelum Perjanjian Tuntang ditandatangani, Palembang sudah tidak lagi berada di bawah kekuasaan Belanda. Penolakan ini membuat Inggris mengirim pasukan di bawah pimpinan Gillespie pada bulan Maret tahun 1812. Pada bulan April tahun 1814, Inggris berhasil menguasai Palembang. Sultan Mahmud Badarudin II digantikan oleh Sultan Ahmad Najamuddin II yang bersedia memenuhi tuntutan Inggris. Melalui Konvensi London 1814, Inggris kembali menyerahkan wilayah jajahannya kepada Belanda. Belanda menempatkan Mutinghe sebagai perwakilannya di Palembang. Pada bulan Juli tahun 1819 pasukan Palembang berhasil memukul mundur pasukan Mutinghe keluar dari Palembang. Setelah kemenangan ini, terjadi perubahan pada struktur pimpinan kesultanan. Ahmad Najamuddin II diangkat sebagai sultan, sedangkan Mahmud Badarudin II menjadi susuhunan. Demi membalas kekalahannya, Belanda mengirim armada militer yang lebih besar ke Palembang pada tahun 1821, di bawah pimpinan Jenderal de Kock. Tetap saja Palembang tidak mudah ditaklukkan, karena pihak Kesultanan Palembang juga telah mempersiapkan diri dengan memperkuat benteng pertahanan di Benteng Kuto Besar persenjataan, maupun personelnya. Belanda kemudian menggunakan muslihat berupa serangan mendadak pada hari Minggu tanggal 24 Juni tahun 1821. Hal ini tidak diduga oleh pihak Palembang, mengingat adanya kesepakatan penghentian pertempuran pada hari Jumat dan Minggu sebagai bentuk penghormatan hari suci kedua belah pihak. Serangan itulah yang pada akhirnya melumpuhkan Palembang. Akibat kekalahan itu, Sultan Mahmud Badarudin II dibawa ke Batavia untuk kemudian diasingkan ke Ternate. Penggantinya, yaitu Sultan Ahmad Najamuddin IV dan susuhunan Ahmad Najamuddin II dipaksa menandatangani perjanjian baru yang merugikan kesultanan. Muncul gejolak ketidakpuasan dan pemberontakan, hingga akhirnya pada tahun 1824, Belanda mengambil alih pemerintahan dan menghapuskan Kesultanan Palembang Darussalam. Museum Sultan Mahmud Badarudin II adalah museum di kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Museum ini didirikan di bekas bangunan rumah residen kolonial Sumatera Selatan abad ke-19. Bangunan ini juga menjadi gedung Dinas Pariwisata Kota Palembang. Lokasi museum ini awalnya adalah lokasi Kuta Lama, Istana Tua Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikrama tahun 1724 sampai tahun 1758 penguasa Kesultanan Palembang. Setelah penghapusan Kesultanan Palembang, Istana Kuta Lama dihancurkan oleh penjajah kolonial pada tanggal 7 Oktober tahun 1823. Segera setelah pembongkaran Kuta Lama, pada tahun 1823, sebuah gedung baru dibangun di atas reruntuhannya. Bangunan pertama selesai pada tahun 1824 dan diberi nama Gedung Siput. Belakangan sebuah bangunan kembali dibangun dalam gedung yang saat ini berdiri di situs tersebut. Bangunan baru adalah bangunan batu dua lantai yang dibangun dengan gaya yang memadukan gaya Eropa dengan arsitektur tropis Hindia, berfokus pada gaya rumah bari tradisional yang ada di Palembang. Pada tahun 1825, gedung itu digunakan sebagai kantor untuk residen kolonial. Pada tahun 1920-an bangunan direnovasi dengan penambahan lebih banyak kaca. Selama Perang Dunia II,
bangunan tersebut digunakan sebagai markas militer Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, gedung tersebut menjadi markas besar Tentara Nasional Indonesia bernama Kodam II Sriwijaya untuk waktu yang singkat. Kemudian diserahkan kepada pemerintah Kota Palembang sebelum akhirnya diubah menjadi museum pada tahun 1984. Ekonomi dan budaya. Seperti pada masa-masa sebelumnya, kekuatan ekonomi Palembang pada masa Kesultanan Palembang Darussalam bertumpu pada kegiatan perdagangan. Beberapa di antara komoditas dagang utama dari Kesultanan Palembang Darussalam adalah lada dan timah, yang diperoleh dari wilayah pedalaman dan wilayah Bangka Belitung. Selain itu ada pula berbagai hasil hutan dan hasil bumi lainnya. Kota Palembang sendiri wilayahnya kebanyakan adalah dataran rendah yang kurang cocok untuk bertani. Oleh karena itu, rakyat Palembang mengembangkan aneka kerajinan seperti pertukangan, ukir gading, pandai besi, tembaga, dan emas. Untuk mengatur sistem perdagangan, Sultan menjalankan sistem tibang dan tukong. Tibang adalah pertukaran wajib barang-barang produk dari pedalaman dengan barang dari pedagang asing, barter, sementara tukong adalah pertukaran produk dari pedalaman dengan uang. Dalam kaitannya dengan tukong, mata uang yang banyak beredar adalah uang dukaton atau koin perak VOC, uang Spanyol, juga uang koin yang dikeluarkan oleh Kesultanan Darussalam yang disebut uang pitis. Uang pitis terbuat dari timah. Bertuliskan huruf Arab yang berbunyi, Al-Sultan fi Balad Palembang Sanat, yang artinya Sultan Palembang tahun, lalu diikuti angka tahun Hijriyah yang menandai waktu pembuatannya. Pakaian kebesaran Sultan. Secara umum, terdapat dua jenis pakaian Sultan, yaitu setelan kebaya kelemkari dan setelan kebaya pendek. Setelan kebaya kelemkari terdiri dari ikat kepala tanjak tekep dado, baju dalam, baju kebaya kelemkari ladong panjang, celano balabas, tajong rumpak kain songket badong, sabuk keris, dan terompah. Setelan kebaya pendek hampir sama, hanya ukuran baju kebayanya lebih pendek. Tata kota dan pemukiman. Sebagai kota yang tumbuh dan berkembang di sekitar sungai-sungai, Sultan membagi tata kota Palembang berdasarkan ruang airnya. Orang-orang Palembang dan Arab tinggal di daratan dengan rumah panggung dari kayu yang menghadap ke sungai, dalam sistem kampung yang dikenal dengan istilah guguk. Sementara itu di atas air, mengapung rumah-rumah rakit tempat tinggal orang Tionghoa dan orang asing lainnya. Agar tidak hanyut terbawa arus, rumah diikat pada sebuah penambat. Rumah rakit, selain sebagai tempat tinggal, juga merupakan area tempat berdagang toko gudang, bahkan pusat kerajinan. Karena pemukiman berkembang di sepanjang tepian sungai, air menjadi jalur utama yang menghubungkan aktivitas antar masyarakat. Perahu merupakan alat transportasi utama masyarakat. Senjata punggawa kerajaan. Terdapat beberapa jenis senjata tradisional yang digunakan para punggawa kerajaan pada masa Kesultanan Palembang Darussalam untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Senjata-senjata ini antara lain berupa keris, tombak, golok dan sejenis pedang. Meriam. Meriam atau kanon, lela, dalam bahasa Melayu, merupakan senjata peninggalan zaman Kesultanan Palembang yang ditemukan di dalam benteng Kuto Besak, Palembang. Senjata ini terbuat dari besi dan perunggu menggunakan peluru mesiu sejenis artileri, yang menggunakan bubuk mesiu atau bahan pendorong lainnya untuk menembakkan proyektil. Meriam memiliki bermacam-macam ukuran kaliber jangkauan, sudut tembak, dan daya tembak. Kerajinan tenun songket. Kerajinan tenun songket telah dikenal sejak masa Sriwijaya. Tradisi ini tetap terjaga dan terpelihara dengan baik di Palembang yang dikenal sebagai pusat produksi kain songket. Aesan selendang manteri aesan haji. Pakaian pengantin ini bersumber dari pakaian kebesaran Raja-Raja Palembang Darussalam yang dikelola dengan memadukan antara budaya Jawa, Melayu, Cina dan Islam.
Dahulu aesan selendang manteri aesan haji, dibuat dari bahan-bahan yang bermutu tinggi yang dihiasi dengan batu permata asli, dibuat oleh pengrajin yang terampil sehingga hasilnya sangat rapi. Kain-kain ditenun dengan benang emas pilihan yang diimpor dari negeri Cina dan India. Aesan gede, pakaian pengantin atau lazim disebut penganggon oleh Wong Palembang, ialah aesan gede. Pakaian ini pada masa lampau dipergunakan oleh para pengantin dari golongan tertentu. Busana aesan gede dahulunya merupakan pakaian adat kebesaran raja-raja Jawa. Pola aesan gede bersumber dari pakaian kebesaran para raja di Jawa bagian timur dan dikelola oleh Wong Palembang, sedemikian rupa tanpa meninggalkan unsur-unsur Jawa, walaupun pada beberapa bagian diganti dengan unsur-unsur budaya Palembang dengan nafas Islam. Rumah limas. Rumah limas merupakan prototipe rumah tradisional Sumatera Selatan. Selain ditandai dengan atapnya yang berbentuk limas, rumah tradisional ini memiliki lantai bertingkat-tingkat yang disebut bengkilas dan hanya dipergunakan untuk kepentingan keluarga seperti hajatan. Para tamu biasanya diterima di teras atau lantai kedua. Rumah limas ini memiliki nama lain, yaitu rumah bari. Di Malaysia, rumah limas ini juga banyak ditemukan di daerah Johor, Selangor dan Terengganu. Konstruksi rumah limas adalah bentuk rumah panggung. Di rumah ini banyak ditemukan berbagai ragam hias, yang menunjukkan identitas adat masyarakat. Tingkatan rumah limas. Pembangunan rumah ini selalu menghadap ke timur dan barat atau dalam falsafah disebut menghadap ke arah matahari terbit dan matahari terbenam. Rumah bertingkat-tingkat ini memiliki filosofi budaya tersendiri untuk setiap tingkatnya sesuai dengan nilai-nilai budaya tradisional, yaitu usia, jenis kelamin, bakat, pangkat, dan martabat. Pagar tenggalung, yaitu teras pada rumah limas. Tamu akan dipersilahkan duduk di teras, atau lantai 2 saja. Rumah limas sangat luas dan seringkali digunakan sebagai tempat berlangsungnya hajatan atau acara adat. Tingkat pertama rumah ini disebut pagar tenggalung, karena ruangannya tidak memiliki dinding pembatas, dan terhampar seperti beranda. Suasana di tingkat pertama lebih santai dan biasa berfungsi sebagai tempat menerima tamu. Jogan rumah, di tingkat 2 sebut jogan, dan khusus diperuntukkan bagi anggota keluarga pemilik rumah yang berjenis kelamin laki-laki. Pembagian ruang secara fisik berfungsi batas aktivitas yang berlangsung di rumah berdasarkan tingkat privasinya. Secara personal, sikap pribadi masyarakat Palembang menjunjung tinggi kehormatan laki-laki dan wanita. Kemudian secara sosial, menunjang citra diri kebudayaan Palembang yaitu dengan menjunjung tinggi norma-norma adat yang berlaku di masyarakat. Kekijing 3, posisinya ada di lantai ketiga atau lebih tinggi dibanding dengan lantai sebelumnya. Pada lantai ini diberi batas dengan menggunakan penyekat. Ruangan ini biasanya untuk tempat menerima para undangan dalam suatu acara atau hajatan, terutama untuk handai taulan atau tamu yang sudah parubaya. Kekijing 4, pada lantai keempat, posisi lantai lebih tinggi lagi. Begitu juga dengan orang-orang yang dipersilakan untuk mengisi ruangan ini pun memiliki hubungan kekerabatan lebih dekat dan dihormati, seperti undangan yang lebih tua, dapunto dan datuk. Tempat duduk para tetamu pada saat sedekah atau kenduri sudah ditentukan berdasarkan status tamu tersebut. Gegajah, pada lantai tertinggi, atau tingkatan kelima disebut dengan raungan gegajah. Ruangan ini hanya boleh dimasuki oleh orang yang dihormati dan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam keluarga atau keluarga inti. Uniknya di dalam ruangan gegajah terdapat undakan lantai yang disebut amben. Amben inilah yang digunakan untuk mengadakan musyawarah para penghuni gegajah. Selain itu juga terdapat kamar pengantin, yang hanya difungsikan jika pemilik rumah sedang mengadakan pesta pernikahan. Bahan rumah. Kebanyakan rumah limas luasnya mencapai 400-1000 meter persegi atau lebih, yang didirikan di atas tiang-tiang dari kayu unglen atau ulin yang kuat dan tahan air.
Dinding, pintu dan lantai umumnya terbuat dari kayu tembesu. Sedang untuk rangka digunakan kayu seru. Setiap rumah, terutama dinding dan pintu diberi ukiran. Rumah limas ini memiliki banyak jendela berukuran besar. Penyebaran. Di Indonesia, rumah limas banyak terdapat di daerah Sumatera Selatan. Sedangkan di Malaysia, rumah limas banyak terdapat di Johor, Selangor dan Terengganu.